Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Hias dan Hidroponik. Pada sore yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan fermentasi pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari beberapa pemirsa mengenai apa beda pupuk kandang dengan kotoran hewan. Sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini sama-sama kita untuk membangun channel Tanaman Hias dan Hidroponik ini dengan cara tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, sekarang kita langsung saja untuk melakukan bagaimana proses fermentasi dari kotoran hewan hingga nanti menjadi pupuk kandang yang siap kita gunakan untuk memenuhi nutrisi tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah. Oke, untuk yang pertama di sini kita melihat dari kotoran hewannya terlebih dahulu. Yuk. Oke pemirsa, inilah yang disebut dengan kotoran hewan. Yang mana kotoran hewan ini sama-sama sudah kita ketahui itu memiliki bau yang khas tergantung dari kotoran hewannya masing-masing. Dan di sini kita lihat adalah ini kotoran hewan sapi. Yang mana kotoran hewan sapi ini tidak bisa digunakan langsung menjadi pupuk karena sifat dari kotoran hewan ini panas. Bukan membuat tanaman menjadi subur, malah membantu tanaman menjadi cepat mati. Untuk itu di sini kita perlu memfermentasikan kotoran hewan ini sampai menjadi pupuk kandang. Jadi kotoran hewan inilah yang kita kumpulkan tergantung dari kebutuhan dan ketersediaan kotoran hewan yang kita miliki. Dan inilah kotoran hewan yang terkumpul dalam jumlah besar. Dan ini kita letakkan di tempat yang teduh untuk mempercepat proses fermentasi dari kotoran hewan ini agar menjadi pupuk kandang. Dan di sini ini sudah sekitar 1 minggu. Dan didiamkan saja, tidak perlu diapa-apain, dan biarkan saja untuk fermentasi ini terjadi secara alami. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kotoran hewan ini bisa dilihat ini dari bentuknya yang masih basah, lengket, memiliki bau yang sesuai dengan hewannya masing-masing, dan ini tidak bisa digunakan sebagai pupuk karena ini bersifat panas. Yang mana kotoran hewan ini jika digunakan secara langsung terhadap tanaman yang kita gunakan, maka kotoran hewan ini bisa menyebabkan kematian pada tanaman. Oke, sekarang kita langsung saja melihat ke tahap yang selanjutnya. Dan ini merupakan kotoran hewan yang sudah terfermentasi sekitar 1 bulan lebih. Dan di sini teksturnya sudah mulai berubah, sudah mulai kering, dan bentuk dari kotoran hewan aslinya itu sudah mulai hilang. Tapi di sini masih juga belum bisa digunakan karena masih lengket dan juga masih basah. Oke, sekarang kita lihat untuk tahap yang selanjutnya. Dan di sini merupakan fermentasi dari kotoran hewan yang sudah 2 bulan lebih. Ini sudah mulai terbentuk pupuk kandang, yang terlihat dari warnanya sudah mulai hitam dan berbentuk seperti tanah. Tetapi ini belum bisa digunakan karena dari kotoran hewan yang belum sempurna menjadi pupuk kandang karena masih belum gembur dan masih lengket seperti ini, masih menggumpal. Nah, sekarang kita melihat untuk bagaimana tekstur pupuk kandang yang sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk memenuhi nutrisi tanaman di sekitar rumah kita. Come on. Setelah tahap demi tahap kita tunjukkan mulai dari awal kotoran hewan dan fermentasinya 1-2 bulan. Sekarang kita melihat untuk fermentasi dari kotoran hewan yang sudah bisa digunakan dan dikatakan dengan pupuk kandang. Nah, jadi inilah hasil dari fermentasi kotoran hewan yang bisa kita gunakan sebagai pupuk kandang. Bisa kita lihat di sini untuk tekstur dari pupuk kandang ini udah gembur, kering, tidak lengket dan juga tidak berbau sebagaimana kotoran hewan aslinya. Oke, jadi di sini adalah pupuk kandang yang sudah ditempatkan di dalam karung. Maka kita langsung saja melihat pada pupuk kandang yang masih terletak di tempat fermentasi alaminya. Yuk. Inilah pupuk kandang yang sudah bisa digunakan ataupun memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Dengan demikian di sini kita tinggal mengumpulkan hasil fermentasi kotoran hewan yang sudah menjadi pupuk kandang ini, dan untuk melihat dari ciri fisik
hasil fermentasi kotoran hewan yang sudah bisa kita gunakan yaitu sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini berbentuk sudah gembur, teksturnya berwarna hitam seperti tanah, tidak lengket dan tidak berbau sebagaimana bau kotoran hewan asalnya. Oke pemirsa, untuk tahap pembuatan pupuk kandang mulai dari kotoran hewan hingga menjadi pupuk kandang yang baik dan benar untuk kita gunakan sebagai pupuk untuk menambah nutrisi tanaman kita. Untuk selanjutnya di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menggunakan pupuk kandang tersebut. Yo. Jadi untuk yang pertama di sini kita gunakan pupuk kandang ini untuk membuat media tanam yang kita gunakan. Jadi kita di sini menggunakan pupuk kandang sebagai campuran media tanam dengan tanah, itu perbandingannya 1:1. Kemudian kita aduk sampai merata. Jadi untuk media tanam yang udah kita campur dengan tutukan kandang ini bisa digunakan untuk proses penanaman dan juga untuk proses persemaian. Sebagai contoh, media tanam yang kita buat ini akan kita gunakan untuk melakukan persemaian. Sebelum kita menaburkan benih pada media semai yang sudah kita buat ini, di sini terlebih dahulu kita memberikan garam Inggris seujung sendok saja. Kita taburkan pada permukaan media tanam dan kita aduk sampai merata agar garam Inggris yang kita tabur ini merata pada seluruh permukaan bagian semai yang kita gunakan ini. Selanjutnya, setelah kita memberikan garam Inggris, kita sudah bisa menaburkan benih yang kita punya. Dan di sini sebagai contoh, kita akan melakukan penyemaian dari selada yang kita punya. Manfaat dari garam Inggris ini akan mempercepat proses pertumbuhan dari bibit selada ataupun bibit-bibit lainnya yang kita tanam. Kita taburkan secukupnya saja menurut ketersediaan lahan yang kita punya. Kemudian kita timbun dengan media tanam kembali dengan tipis saja. Itu gunanya agar bibit ataupun benih yang sudah kita tabur pada media semai ini tidak dibawa lari oleh serangga pemakan biji, terutama adalah semut. Kemudian kita menutupnya dengan daun kering, ataupun jika sulit untuk mendapatkan daun kering, kita bisa menggunakan sungkup, atau kita tempatkan di tempat yang gelap untuk mempercepat proses pertumbuhan dari semai yang kita lakukan. Dengan kita lakukan penutupan seperti ini, di sini kita tidak perlu melakukan penyiraman kembali hingga nanti tumbuh benih yang kita semai ini. Oke, jadi untuk selanjutnya pupuk kandang ini kita gunakan sebagai perawatan harian untuk kita melakukan pemupukan tanaman di sekitar rumah kita. Selain untuk melakukan pemupukan, pupuk kandang yang kita gunakan juga berfungsi sebagai penambah media tanam pada media pot yang kita gunakan ini. Jadi untuk pemberian pupuk kandang ini bisa kita lakukan 1 bulan sekali. Oke, jadi begitulah cara penggunaan dari pupuk kandang yang kita punya ini. Oke pemirsa, jadi seperti itulah cara kita melakukan fermentasi pupuk kandang mulai dari kotoran hewan hingga menjadi pupuk kandang yang siap kita gunakan. Dan untuk penggunaannya juga sudah saya tunjukkan, mulai dari pembuatan media tanam sebagai pencampur media tanam tersebut, dan juga sebagai perawatan rutin bulanan sebagai pupuk untuk menambah nutrisi tanaman yang kita punya. Oke, jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada, dan juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana cara kita membedakan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan.
Dan juga di sini sudah saya tunjukkan cara melakukan fermentasi mulai dari kotoran hewan hingga menjadi pupuk kandang yang siap untuk kita gunakan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa diterapkan di rumah. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.